kami dari PT Karya Manusia. Pada kali ini, kita akan memperkenalkan proyek yang kami kembangkan, yaitu Human Resource Information System atau HRIS. HRIS dirancang untuk membantu pengelolaan dan data karyawan secara spesifik dan menyeluruh. Di sini saya tidak sendirian. Saya Falkan Sahruzaki sebagai Project Manager. Saya Wahyu Purmana sebagai UI Web Designer. Saya Amelia Tusolihah sebagai Front-End Developer. Dan saya Rara Dwi-Demiska sebagai Analisis Sistem. Dan saya Ardika Laudinarsa sebagai Back-End Developer. Pada awalnya, saya akan menjelaskan latar belakang tim kami mengembangkan sistem ini. Yang melatar belakangi adalah dalam dunia bisnis yang semakin berkembang, pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang sangat krusial dalam mendukung operasional perusahaan. Sumber daya manusia bukan hanya sekedar aset, tapi merupakan penggerak utama untuk menentukan keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang belum memiliki sistem pengelolaan SDM yang terstruktur dengan baik. Sebagian besar proses masih dilakukan dengan cara manual, mulai dari pencatatan data karyawan, pengelolaan absensi, hingga penggajian atau payroll. Proses manual seperti ini yang sangat rentan terhadap kesalahan, memakan waktu yang tidak sedikit, dan menyulitkan pengambilan keputusan berbasis data secara cepat. Hal inilah yang kami temukan pada studi kasus perusahaan yang menjadi objek dalam proyek ini. Berdasarkan observasi dan analisis awal yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan yang nyata yang kami hadapi. Di antaranya, data karyawan yang tersebar dan tidak terpusat, proses rekapitulasi absensi yang masih dilakukan secara manual, dan menggunakan spreadsheet, serta potensi kesalahan dalam perhitungan payroll akibat tidak adanya sistem otomasi. Kondisi-kondisi tersebut tentunya berdampak pada efisiensi kerja tim HR, meningkatkan resiko human error, serta menghambat produktivitas secara keseluruhan. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami tergerak untuk merancang dan mengembangkan sebuah sistem berbasis teknologi, yaitu Human Resource Information System atau disingkat menjadi HRIS. Sistem ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengotomatisasi proses-proses administratif dalam manajemen SDM, meningkatkan akurasi data, serta memudahkan monitoring informasi karyawan secara real time dan dalam satu platform yang terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, kami berharap perusahaan dapat bergerak lebih efisien, keputusan berbasis data dapat diambil lebih cepat, dan tim HR dapat fokus pada hal-hal yang lebih strategis. Nah, pada tahap requirement analysis, kami sudah melakukan interview bersama klien. Dari interview tersebut, kami telah mengidentifikasi kebutuhan utama yang diperlukan agar sistem HRIS dapat berjalan sesuai tujuan. Nah, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, untuk kebutuhan fungsional, sistem memiliki beberapa fitur utama, di antaranya yang pertama, login dan autentikasi pengguna untuk memastikan keamanan akses sistem. Kemudian yang kedua, pengelolaan data karyawan seperti menambah, mengubah, dan menghapus data. Nah, yang ketiga, pengelolaan absensi karyawan. Kemudian yang terakhir, perhitungan dan penampilan data payroll atau penggajian. Nah, selain kebutuhan fungsional, terdapat juga kebutuhan non-fungsional yang berfokus pada kualitas sistem. Nah, sistem ini dirancang agar memudahkan digunakan atau user friendly, sehingga pengguna tidak kesulitan saat mengoperasikan aplikasi, memiliki keamanan data yang baik,
untuk melindungi informasi pengguna. Nah, lalu memiliki performa yang cukup cepat dan stabil saat digunakan. Dalam sistem ini juga terdapat beberapa aktor utama, yaitu admin, HR, dan karyawan, yang masing-masing memiliki hak akses berbeda sesuai perannya. Nah, admin bertugas mengelola sistem dan pengguna, kemudian HR bertugas mengelola data karyawan, absensi, payroll, dan laporan. Sedangkan karyawan dapat mengakses informasi pribadi seperti absensi, slip gaji, dan pengajuan cuti. Dengan adanya analisis kebutuhan ini, pengembangan sistem menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selain itu, kami juga membuat activity diagram untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna saat menggunakan sistem HRIS. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas pengguna saat menggunakan sistem HRIS. Nah, proses dimulai dari login sesuai peran pengguna, yaitu HR, admin, atau karyawan. Nah, pada sisi HR, pengguna dapat mengelola data karyawan, jabatan, departemen, absensi, payroll, hingga laporan sistem. Pada sisi admin, pengguna dapat mengelola akun pengguna, mengatur hak akses, memonitor aktivitas sistem, dan melakukan konfigurasi sistem. Sedangkan pada sisi karyawan, pengguna dapat melihat profil, melakukan absensi, mengajukan cuti, melihat slip gaji, dan mengunduh dokumen pribadi. Di dalam diagram juga terdapat proses validasi data dan persetujuan cuti. Jika pengajuan cuti disetujui, maka status cuti akan diperbarui. Namun, jika ditolak, karyawan dapat melakukan pengajuan ulang. Diagram ini membantu menjelaskan alur proses bisnis dalam sistem agar lebih mudah dipahami sebelum sistem diimplementasikan. Setelah melakukan analisis kebutuhan sistem, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem atau sistem desain. Pada tahap ini, kami merancang struktur dan alur kerja sistem HRIS agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah use case diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Pada use case diagram ini terdapat 3 aktor utama dalam sistem, yaitu HR, admin, dan karyawan. HR memiliki akses untuk mengelola data utama dalam sistem, seperti data karyawan, jabatan departemen, absensi, payroll, permintaan cuti, hingga laporan dan dashboard. Hal ini menunjukkan bahwa HR berperan sebagai pengelola utama operasional sumber daya manusia. Selanjutnya, admin berfungsi untuk mengelola pengguna sistem, mengatur hak akses, melakukan konfigurasi sistem, serta memonitor aktivitas sistem agar keamanan dan kestabilan aplikasi tetap terjaga. Sedangkan karyawan memiliki akses yang lebih terbatas, seperti melihat profil pribadi, melakukan absensi, mengajukan cuti, melihat status cuti, melihat slip gaji, dan mengunduh dokumen pribadi. Nah, diagram use case ini menunjukkan bagaimana sistem pengguna memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai perannya masing-masing dalam sistem HRIS. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram yang menunjukkan struktur database dan hubungan antar tabel pada sistem. ERD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur database dan hubungan antar tabel dalam sistem HRIS. Tabel utama dalam sistem ini adalah tabel karyawan yang menyimpan data identitas karyawan seperti nama, alamat, jabatan, dan departemen. Tabel user digunakan untuk menampilkan akun login pengguna baik admin, HR, maupun karyawan. Setiap sistem memiliki role atau hak akses tertentu. Tabel jabatan dan departemen digunakan untuk mengelompokkan posisi kerja dan unit kerja karyawan. Tabel absensi menyimpan data kehadiran karyawan seperti tanggal, jam masuk, jam keluar, dan status absensi. Tabel payroll digunakan untuk menyimpan data penggajian seperti gaji pokok, tunjangan, potongan, dan total gaji.
Selain itu, terdapat tabel permintaan cuti yang digunakan untuk mencatat pengajuan cuti karyawan beserta status persetujuannya. Dengan struktur database ini, data pada sistem menjadi lebih terorganisir dan saling terhubung. Untuk tampilan antarmuka kami merancang desain UI yang sederhana dan mudah digunakan agar pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan lebih nyaman. Berikut merupakan tampilan dari desain UI UX dari sistem HRIS kami yang kami rancang pada desain ini untuk kami fokuskan untuk tampilan yang bersih, navigasi yang jelas, serta kemudahan akses pada setiap fitur, utamanya pada sistem. Pada halaman dashboard, pengguna dapat melihat informasi utama secara ringkas dan terstruktur. Kami pada menu data karyawan dapat mengubah dan mengelola informasi karyawan dengan lebih mudah melalui tampilan tabel dan form input yang sederhana. Selain itu, di sistem kami terdapat halaman absensi dan payroll yang dirancang agar pengelolaan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Desain UI UX ini dibuat dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna atau user friendly sehingga sistem dapat digunakan dengan mudah oleh HR, admin maupun karyawan. Nah, berikut ini adalah desain UI UX dari sistem HRIS kami menggunakan aplikasi dari Figma. Ini adalah desain demo kami yang pertama kalinya, dan di sini terdapat halaman pertama setelah kita membuka aplikasi di HP Android kita. Di sini ada tampilan home atau welcome. Lalu di sini kita disuruh login menggunakan akun yang telah diberikan oleh perusahaan, yaitu ada username dan password, kemudian login. Setelah itu di halaman home atau pertama kali kita masuk menggunakan akun kita, maka di sini tampilannya adalah untuk status hari ini, yaitu ada jam kerja, jam masuk, jam pulang, kemudian ada jadwal kerja, yaitu dari jam berapa sampai jam berapa, lalu kemudian ada juga dari hari berapa, dari hari apa sampai hari apa kita kerja. Lalu setelah itu ada absensi, yaitu absensi masuk dan absensi pulang. Lalu setelah itu yang terakhir ada permohonan cuti. Ini ada riwayat cuti dan permintaan yang tertunda. Nah, di sini ada beberapa karyawan yang mengajukan cuti. Nah, di sini saya menggunakan menggunakan login HR untuk menyetujui atau menolak ajuan cuti dari para karyawan. Nah, sekian dari demo UI UX desain pada sistem HRIS. Nah, untuk selanjutnya dalam proses implementasi kami menggunakan beberapa teknologi, di antaranya itu untuk backend kita menggunakan Android Studio dengan bahasa Kotlin. Selanjutnya untuk database kita menggunakan MySQL. Nah, untuk sistem ini terdiri dari beberapa modul. Modul utama yaitu absensi, payroll, cuti, perizinan cuti, terus manajemen karyawan, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah demo sistem yang telah kami kembangkan. Pada halaman login, pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan akun masing-masing yang sudah terdaftar pada sistem. Nah, selanjutnya admin dapat mengelola data karyawan seperti menambah, mengedit, dan menghapus data karyawan. Pada bagian absensi, sistem mencatat kehadiran karyawan secara otomatis. Kemudian pada modul payroll, sistem menghitung gaji berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya.